POV Fani. Aku terus merayu Bang Firza untuk tetap berobat ke seorang ustadz, karena Bang Firza memiliki uang banyak yang dikirimi oleh Mbak Nisa. Uang 10 juta menurutku itu sudah banyak sekali. Biar uang itu segera habis, supaya Bang Firza tidak jadi menggugat cerai aku. Aku tidak ingin bercerai dari Bang Firza. Kebersamaan kami yang sudah hampir 3 bulan ini membuatku sudah sangat cinta dan sayang kepada Bang Firza. Apapun keadaan Bang Firza. Ayo kita pulang, Dek. Gak jadi beli parcelnya. Ada Mbak Nisa di dalam, ucap Bang Firza. Kami tadi langsung keluar toko setelah Mbak Nisa menjauh dari kami. Jangan pulang, Bang. Kita tetap datang ke Ustadz untuk berobat. Kita beli parcel di toko buah lain aja, ucapku. Pernikahan kita, kata Mbak Nisa tadi, sudah jatuh talak 2, ucapnya ragu. Gak apa-apa, nanti kita rujuk lagi disaksikan Pak Ustadz, jawabku. Tapi, ucapnya ragu-ragu. Gak usah tapi-tapian, Bang. Ayo berangkat, keburu malam nih, ajakku. Tapi, Dek, Abang kangen Azam, kata Mbak Nisa. Abang disuruh gugat cerai adek kalau mau ketemu Azam, ucapnya lagi. Besok rayu Mbak Nisa, kalau abang pengen ketemu Azam. Mbak Nisa pasti mau nemuin abang sama Azam. Abang kan ayahnya. Kita jangan cerai. Abang pasti sembuh kalau sudah diruqyah, rayuku. Ya juga ya. Ya sudah, Dek, ayo berangkat, ajaknya. Aku segera duduk di motor. Tampak Mbak Nisa baru keluar dari toko buah, berjalan menuju mobilnya. Tanpa menengok ke arah kami, wajahnya cemberut seperti sedang kesal. Biarlah, mungkin Mbak Nisa sedang cemburu denganku. Di daerah mana, Dek, rumah ustadznya? Tanya Bang Firza saat motor sudah mulai jalan. Gak jauh kok, Bang. 5 menit juga sampai. Aku pernah ke sana menemani Tante Vika meruqyah suaminya, karena suaminya selingkuh. Ternyata diguna-guna sama perempuan lain. Habis diruqyah, langsung seperti sadar gitu, dan gak selingkuh lagi sampai sekarang, ucap Fani. Berarti manjur ya, Dek, ujarnya. Iya, manjur, Bang. Abang juga nanti pasti sembuh. Yakin saja, Bang. Aku menyemangati Bang Firza. Kami melewati toko buah. Bang Firza kembali membeli parcel berukuran sedang. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Menit kemudian, kami sudah sampai di depan rumah Ustadz. Kami mengetuk pintu dan mengucap salam. Tampak Pak Ustadz Sabri membukakan pintu. Kami dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu yang berkarpet lebar, tanpa kursi. Kami mengutarakan maksud kedatangan kami. Kemudian Ustadz Sabri mulai meruqyah Bang Firza. Cukup lama Ustadz Sabri melantunkan ayat-ayat Al-Quran, hingga akhirnya Bang Firza muntah-muntah. Setelah ruqyah selesai, Bang Firza mengajakku rujuk dengan disaksikan Ustadz Sabri dan saudara sang Ustadz yang rumahnya di sampingnya. Kemudian kami pamit. Bang Firza memberikan amplop ke Ustadz. Kata Bang Firza, tadi waktu di jalan jumlahnya 1 juta. Karena sebagai saksi, aku dan Bang Firza rujuk juga. Ustadz Sabri tidak berbicara apa-apa soal ruqyah tadi. Misal Bang Firza diguna-guna atau apa gitu. Kami juga enggan mau bertanya. Semoga saja Bang Firza sembuh. Kami pulang saat hari sudah menjelang malam. Panjang perjalanan hatiku berdetak tak karuan. Bang Firza sembuh tidak ya? Aku harus dandan yang cantik dan wangi sampainya di rumah nanti. Semoga saja Bang Firza sudah sembuh dan kami bisa malam pertama. Dek, gak sabar ya pengen cepat sampai rumah,
Kayaknya abang sudah sembuh ini. Sudah sedikit bereaksi kalau membayangkan nanti kita di kamar, ucapnya. Kami masih di motor menuju pulang. Iya, sama bang. Aku juga sudah gak sabar. Semoga abang benar-benar sembuh, ucapku. Adek langsung siap-siap ya nanti. Pokoknya sampai rumah kita langsung tempur, ucapnya semangat. Iya, pasti bang, jawabku. Tidak lama kemudian, motor kami sudah sampai rumah. Aku segera membuka gembok pintu rumahku dan berjalan masuk ke rumah dengan perasaan tidak menentu. Seperti saat baru menikah akan melaksanakan malam pertama. Aku segera mandi dan memakai daster yang aku pilih yang paling tidak butut, supaya enak dipandang Bang Firza. Saat aku sedang merias wajahku, aku mendengar ada tamu, seperti suara Ustazah Nur. Tidak lama kemudian Bang Firza masuk ke kamar. Dek, kata Ustazah Nur, adek disuruh menemani anaknya Ustazah Nur di rumahnya, karena malam ini Ustazah Nur mau ikut Ustaz Amri mengisi kajian di pusat kota, ucapnya pelan. Waduh, terus kita jadi aham gak bang? Jawabku pelan sekali. Takut terdengar dari ruang tamu, karena rumahku kecil sekali. Bang Firza mengangkat kedua bahunya. Gimana ya bang? Gagal dong, tanyaku sedikit berbisik. Ya udah, nggak apa-apa dek. Adek temani dulu. Kata adek mereka sudah seperti kakak sendiri. Nggak enak kalau menolak. Kita ahamnya besok saja, ucap Bang Firza pelan. Raut wajahnya sedikit kecewa. Aku segera berganti gamis dan memakai hijab. Aku dulu memang sering menemani anak Ustazah Nur kalau mereka sedang keluar malam. Aku menginap di rumah mereka. Biasanya mereka pulang sesudah subuh, karena mengisi kajian setelah subuh juga. Aku berjalan keluar menemui Ustazah Nur dan berjalan bersama menuju rumahnya. Malam pertama aku bersama Bang Firza gagal. Tidak apa-apa, masih ada hari esok. Saat aku keluar toko buah, tampak Fani dan Bang Firza sudah naik motor akan keluar dari parkiran toko buah. Aku mengawasi mereka dari dalam mobilku. Saat mereka akan pergi, terlihat dua manusia aneh itu sedang berbicara serius. Setelah mereka jalan, aku baru menjalankan mobilku. Aku berniat membuntuti mereka. Mereka bilang tadi akan ke seorang ustadz untuk berobat. Mungkin akan ruqyah. Kalau di ruqyah, mantraku tentu akan luntur. Aku tidak suka itu. Aku tidak mau mereka bahagia. Bahagia hasil dari merebut dan juga menyingkirkanku. Aku mengemudikan mobilku dengan jarak yang jauh dari mereka. Tapi sesekali mereka masih terlihat. Mereka mampir di sebuah toko buah, membeli parcel buah, pasti untuk sang ustadz. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah. Aku menghentikan mobilku juga, tapi tidak terlalu dekat. Namun masih terlihat mereka berdua turun dari motor dan mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang laki-laki memakai peci dan sarung. Itu pasti ustadz yang mereka maksud tadi. Mereka akhirnya masuk ke rumah itu. Aku memutar balik mobilku. Aku akan langsung pulang. Di rumah nanti, aku akan membaca mantra lagi, supaya Bang Firza lemah lagi saat bersama perempuan lain. Aku melanjutkan kendaraanku dengan kecepatan tinggi. Tidak sabar untuk sampai rumah. Sesampainya di rumah, aku segera mandi, bermain sebentar bersama Azam. Setelah Azam tertidur, aku ke kamarku. Aku membaca mantra, semoga tetap manjur. Aku sudah lama tidak membacanya lagi,
karena kesibukanku di toko baruku. Ternyata mantra masih manjur saat tadi aku dengar percakapan Bang Firza dan Fani. Pagi ini aku menghubungi pengacaraku untuk tidak jadi menunda proses perceraianku dengan Bang Firza. Aku minta proses tetap dilanjutkan. Tidak sudi aku kembali bersama Bang Firza. Bang Firza pikirannya hanya nafsu. Aku mengiriminya uang 10 juta agar Bang Firza bisa membuktikan kalau memang benar-benar akan kembali denganku demi Azam. Tapi kenyataan yang aku terima justru uang itu untuk berobat demi bisa malam pertama dengan Fani. Memang nafsu yang dikedepankan oleh Bang Firza. Semoga saja Bang Firza tidak sembuh. Enak saja aku yang berkorban uang, mereka yang menikmatinya. Nis, kamu jadikan cerai sama suami kamu? Tanya Diana saat kami nongkrong di mall seperti biasa. Iya, jadi. Tinggal ketuk palu. Memang kenapa, Di? Tanyaku. Kalau sudah cerai, apa kamu akan menikah lagi? Atau milih hidup sendiri? Tanyanya. Hidup sendiri dulu lah, Di. Masih trauma rasanya. Takut gagal lagi. Takut dapat yang gatal kayak kemarin. Jijik rasanya kalau ingat. Takut anak-anak menjadi korban juga. Jadi lebih baik hidup sendiri. Dari segi materi juga aku bisa hidup sendiri, membesarkan Azam. Jawabku tegar. Iya benar memang Nis. Aku juga sepemikiran. Terus masalah harta gono gini gimana sama suami kamu? Dibagi dua atau tidak dikasih sama sekali? Tanyanya penasaran. Aku juga masih bingung. Kalau nggak dikasih sama sekali, kok aku terkesan rakus ya dan zalim. Tapi kalau aku kasih, kok keenakan mereka. Pelakor baru datang kemarin sudah menikmati harta yang aku cari bareng suamiku dulu. Jawabku. Iya sih, enak amat jadi pelakor kalau suami kamu dapat harta gono gini. Jadi pelakornya yang menikmati. Enak amat ya, tinggal ungkang-ungkang kaki sudah menikmati kekayaan. Gimana-mana, orang kan usaha dulu, baru menikmati hasil. Ucapnya. Iya, aku mikirnya gitu. Peser pun aku tidak rela hartaku dan Bang Firza dinikmati pelakor. Jawabku. Tapi kalau dikasih sedikit saja sepertinya nggak apa-apa Nis. Misal 10% atau 20% gitu. Kata kamu kan suamimu hanya kamu tinggalin motor saja. Rumah saja nggak punya. Semua kamu pegang. Ucapnya. Aku sih pengennya gitu. Kalau 10 atau 20% sudah dapat banyak. Ratusan juta. Cukup untuk beli rumah. Tapi pengennya aku yang belikan rumah. Kalau dikasih uang, takutnya uangnya dihabisin pelakor. Terus rumah nggak jadi beli. Ucapku. Iya bener Nis. Kamu kasih rumah saja untuk suami kamu berteduh. Jangan uang. Bisa-bisa langsung lenyap di telan pelakor. Pelakor kan yang diincar apalagi kalau bukan harta sama terong. Hahaha. Kami tertawa bersama. Lucu juga ngobrol dengan Diana. Ujung-ujungnya bahas sesuatu. Ya, aku berencana akan membelikan Bang Firza rumah. Nanti aku beri saat akta cerai sudah keluar. Sekalian aku berikan kunci rumahnya. Tidak tega juga jika Bang Firza hidup melarat, sedangkan aku dan Azam hidup bergelimang harta. Setidaknya ada tempat tinggal yang layak untuk Bang Firza. Kalau masalah untuk kebutuhannya sehari-hari, biar Bang Firza sendiri yang mencari bersama Fani. Aku tidak urusan. Kalau setelah resmi bercerai, terus setelah habis masa idahmu, kalau misal kamu dilamar Arya bagaimana Nis? Tanya Diana. Kayaknya belum dulu Dedi, untuk urusan menikah lagi. Aku mau fokus mengurus Azam. Aku masih takut untuk memikirkan hal itu, apalagi menjalani. Jawabku. Arya orang baik Nis, kita sudah kenal dengannya dari waktu kuliah.
ucapnya. Iya, memang Arya sangat baik, tapi aku masih trauma. Rasa sakit hatiku karena hancurnya rumah tanggaku masih sangat nyeri terasa di ulu hati. Aku belum bisa membuka hati untuk cinta yang baru, ucapku. Tapi Arya sangat mengharap kamu, Nis, ucapnya. Biarlah kami berteman saja. Aku rasa aku nggak bisa jadi istri yang baik untuknya. Arya sangat sempurna. Aku nggak cocok dengannya. Aku janda beranak satu. Janda hasil perceraian. Arya pasti bisa mendapatkan seorang perempuan yang baik dan masih gadis, jawabku. Ya, nanti aku sampaikan ke Arya. Jika Arya bertanya tentangmu lagi, ucapnya. Bersambung.